Oke, lagi nyantai di rumah Pak Bos. Biasa. Nah, selamat pagi di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Ketemu lagi dan jumpa sampai ketawa ketiwi. Apa yang mau diomongin? Sekarang ini Minggu, lagi libur, tidak bawa bos ngantar ke mall-mall gitu, ganti. Kali ini saya akan berbicara, lagi nyantai bos, berbicara tentang Abu Nawas lagi. Barangkali ada yang penasaran gitu. Kalau penasaran, sebelumnya tombol lonceng nyalakan dan subscribe, like, and comment. Silakan. Lanjut cerita. Saya akan berikan judul kali ini adalah Abu Nawas PS manusia bertelur. Yang bertelur siapa? Manusia gak bertelur, bro. Kalau ingat di berita viral itu ada manusia bertelur, mengingatkan kepada cerita Abu Nawas PS manusia bertelur. Memang gak ada. Abu Nawas bilang yang bertelur itu hewan ayam, bro. Jangan anggap manusia bertelur. Manusia nggak bertelur, kuning luarnya, bau. Oke, kalau begitu lanjut cerita. Di sebuah negara entah birantah, sebut saya pasti ada pemimpinan namanya raja. Raja ini punya punggawa, punya menteri, punya segala macam itu. Wah, ada segalanya. Maka dengan itu, karena memang Abu Nawas ini tersohor, terkenal gitu. Selain cerdik, pujangga, cendekia, jenaka, dan tidak mudah untuk dikibuli. Sebab memang kepintaran di zamannya itu hanya Abu Nawas melebihi rata-rata. Tapi memang Abu Nawas adalah seorang salafi, filosof, ulung yang ngerti tentang ilmu bahasa, tata bahasa, sastra, dan sebagainya. Dan pituah-pituahnya sangat bermakna. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Entah beratah adalah suatu negara yang dipimpin oleh raja, mau Jakobus kek, mau pokoknya malah raja lah. Raja ini punya menteri. Pada suatu ketika mereka, raja dan menteri-menterinya itu berdiskusi mempermasalahkan masalah Abu Nawas. Karena memang Abu Nawas ini adalah seorang yang licin dan tidak mudah dikibuli, tetapi pinter melebihi segalanya di zaman itu. Maka satu ketika iri sang raja melihat kepandaian dan kepintaran Abu Nawas, selalu ingin menguji dan mencoba di mana letak kelemahannya si Abu Nawas itu. Apakah masih pintar? Dengan akal-akalan saya, kata raja itu, mengomong atau berbicara kepada menteri-menterinya. Maka dengan itu, pas sang raja dawuh pitutur kepada sang menteri, wahai menteri-menteriku, tahukah anda kalian semua tentang Abu Nawas? Semuanya pada tahu orang Abu Nawas terkenal. Gua merasa iri, saya ingin mencoba kepintaran dia. Apakah dia masih mampu meminteri saya, menghadapi saya? Kata sang raja kepada menterinya. Dau Gusti Pangeran
raja, kata menteri-menterinya. Ada apa gerangan? Sampai gersah gersang. Ya, saya saat ini sedang merenungi akan mengerjai yang namanya Abu Nawas itu. Akan saya kerjakan. Bukan dikerjai. Mari kita kerjai dengan seekor atau dengan 20 butir telur ini saya akan bagi-bagi kepada sampean, kata sang raja kepada menteri-menterinya. Satu menteri, satu telur, satu telur, satu telur saya akan bagi. Nah, sesudah itu kalian saya akan ajak ke kolam renang saya yang hangat dan enak. Mari kita mandi-mandi di sana. Dan saya sudah menghubungi Abu Nawas. Sekitar jam sekian harus datang karena saya mengadakan pesta dan pertunjukan mandi-mandi bareng bersama menteri dan rajanya itu. Ya betul. Seketika itu raja dan menterinya memang sedang berendam di suatu kolam telaga yang indah dan enak. Mereka sudah membawa persiapan telur demi untuk mengerjakan seorang Abu Nawas. Cerita terus lanjut. Kita sedang berendam, datanglah Abu Nawas. Wah, kamu terlambat. Ayo Abu Nawas masuk, langsung cebur aja ke dalam kolam bersama saya. Tapi ada syarat. Syaratnya ini, kamu sekarang yang gak mungkin kamu bisa. Nah, saya akan katakan kepada kamu, Nawas, yaitu bisakah manusia bertelur? Doh, kata Abu Nawas. Saya agak berpikir dan agak kaget juga mendengarkan bisa manusia bertelur. Menurut hati Abu Nawas, yang bertelur itu bukan manusia, tetapi sejenis hewan atau ayam berkokok. Ayo rendam terus. Kalian menteri-menteri tunjukkan ke kesatria kalian kepada Abu Nawas bahwa Abu Nawas mampukah kita bertelur, mengeluarkan telur masing-masing. Abu Nawas punyakah dia untuk bisa bertelur seperti kita? Mampukah dia melawan kita? Kata sang raja kepada menterinya. Sambil berendam lagi menteri-menterinya, dan seketika mereka mengeluarkan telur-telur itu. Tetapi Abu Nawas, ini menteri-menteriku sudah punya telur masing-masing. Bagaimana dengan Anda? Punya telur? Ada manusia bertelur ya seperti ini. Menteri-menteri dan saya juga punya nih satu telur. Apakah Anda bisa? Mana mungkin, kata Abu Nawas, manusia bisa bertelur. Selalu berpikir digertak begitu sama sang raja. Ya, pura-pura aja Abu Nawas sambil. Tapi seketika mengambil kesimpulan begini Abu Nawas sambil membusungkan dada. Sambil membusungkan dadanya, kayaknya bagaikan kayak ayam jantan. Kata raja kaget, kok Abu Nawas disuruh mempertunjukkan telur malah berkokok kayak ayam jantan gitu. Kaget sang raja, apa maksudnya? Apa maksud Anda, wahai Nawas? Kok begitu mempertunjukkan telur sedangkan kami sudah membuktikan bahwa kepintaran kamu melebihi daripada kamu. Kamu sudah membuktikan, kami sudah membuktikan membawa telur masing-masing, tapi kamu tidak membawa. Saya akan hukum kamu ke penjara dan masukkan ke penjara. Ampun, Paduka Gusti Tuan Raja. Boleh saya minta usul? Ada usul apa? Kata sang raja kepada si Abu Nawas. Saya tadi mohon maaf dengan lancang sambil saya berkuar-kuar begini, membusungkan dada dengan sayap digibas-gibasin bahwa bersuara kota sambil memperagakan kayak ayam jantan berkokok.
Ya ini simbol bahwa menurut abdi, menurut hamba sahaya, rakyat biasa Gusti, orang yang berkokok dan berkotak itu namanya jantan. Kalau jantan yang jelas tidak bertelur, Tuan Raja. Totot kan rajanya itu. Loh, kok ke situ ya, Bu Nawas? Iya, Tuan Raja, bahwa yang bertelur itu hanya ayam jantan betina. Seketika itu Raja merasa merah mukanya, disindir yang bertelur ayam betina. Maka gak ambil pusing sampai pergi meninggalkan Abu Nawas sendirian. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Walaupun saya seorang hamba sahaya, tapi pikiran saya tidak pernah untuk selalu murung, untuk selalu sedih menjalankan pintas atau selalu tunduk kepada sang penguasa yang hanya sekedar mau menghina, menzolimi diri saya. Tetapi saya tetap beriman kepada Allah, hati ikhlas, dan selalu berpikir menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat. Ini hanya adalah ulasan kisah Abu Nawas PS Raja manusia bertelur. Itu ceritanya guys. Jadi kesimpulan, kalahlah sang raja itu bersama menteri-menterinya, membawa malu dan pergi menjauhi Abu Nawas dan mengakui memang Abu Nawas adalah tokoh yang cerdik dan dinamis. Oke guys, selesai dulu kali ini berbicara tentang Abu Nawas PS manusia bertelur. Selamat pagi, kembali besok lagi lain kesempatan. Abu Nawas memang cerdik. Dah.